Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 22130043 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi total dari proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun alat pemantau getaran motor berbasis Arduino Uno dengan interface Visual Basic. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Yaitu ada latar belakang. Vibrasi atau getaran adalah gerak bolak-balik objek dari titik kesetimbangannya dalam satu periode waktu tertentu. Suatu benda yang diam apabila dibebani oleh suatu gaya akan menimbulkan gerakan di sekitar titik setimbang. Getaran yang terjadi pada motor tidak dapat dihindari. Vibrasi dengan skala besar yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan vibrasi siklis yang dapat menyebabkan kerusakan pada material mesin. Dengan melakukan pengujian besar pada getaran yang akan terjadi, maka akan diketahui getaran tersebut menyebabkan kerusakan atau tidak. Kerusakan pada motor yang tidak terdeteksi dari awal dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Penyebab umum getaran pada motor adalah pembebanan dinamis dan kelonggaran, maupun ketidaknormalan pada bantalan motor. Getaran yang berlebihan dapat menyebabkan mengendornya sambungan-sambungan pada mesin, menimbulkan suara bising, meningkatnya beban pada komponen mesin, dan mempercepat aus pada bagian mesin. Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, pemantauan getaran motor listrik dapat dilakukan secara otomatis melalui perangkat elektronik, karena dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bekerja, menghemat energi, mengurangi tingkat kecelakaan kerja, dan mempermudah pengerjaan yang berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun besar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana merancang sistem pemantau getaran motor menggunakan Arduino Uno. Lalu yang kedua, bagaimana dampak penggunaan alat pemantau getaran motor ini terhadap efisiensi dan keandalan operasional. Selanjutnya, apa saja kendala teknis atau non-teknis yang mungkin dihadapi selama implementasi alat pemantau getaran motor ini. Lanjut, ada batasan masalah. Batasan masalahnya yang pertama adalah alat pemantau getaran motor berbasis Arduino Uno dilengkapi dengan relay pemutus sebagai penghenti motor. Kemudian yang kedua, pemantauan besar getaran dilakukan dengan menggunakan smartphone dan PC dengan memanfaatkan aplikasi TeamViewer, yaitu remote access sebagai komunikasi antara laptop dengan smartphone. Lalu ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini yang pertama merancang dan membuat software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras untuk sistem pemantauan getaran motor dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Kemudian melakukan pemantauan getaran motor dari jarak jauh menggunakan PC dan Android dengan memanfaatkan aplikasi TeamViewer. Kemudian yang ketiga, dapat mengirimkan pembacaan vibration sensor 801 secara berkala. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan menggunakan sebuah alat untuk memonitoring vibrasi motor, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudahkan user atau operator dalam memantau besar getaran motor dari jarak jauh dengan menggunakan PC dan smartphone. Kemudian yang kedua, menjadi bahan studi praktek sistem telekomunikasi. Selanjutnya, mengurangi dan mengetahui intensitas kerusakan motor sedari dini. Lalu yang keempat, memperluas percobaan serta penelitian di bidang teknik elektro. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengantar bagi Arduino Uno. Arduino Uno adalah platform
perangkat keras atau microcontroller yang populer untuk mengembangkan proyek elektronika. Arduino Uno memiliki berbagai fitur, termasuk pin input atau output, yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor-sensor seperti sensor tegangan. Pemahaman mendalam tentang Arduino Uno diperlukan untuk merancang alat pemantau getaran motor ini. Selanjutnya ada getaran motor dan pemantauan. Pentingnya pemantau getaran motor, yaitu getaran motor dapat menjadi indikasi awal masalah mekanis yang terjadi pada motor. Pemantauan getaran motor dapat membantu mendeteksi kerusakan atau ketidaknormalan sejak dini, mengurangi risiko kegagalan yang dapat merugikan. Berbagai metode pemantauan getaran motor telah dikembangkan, termasuk penggunaan sensor getaran untuk mengukur perubahan getaran pada motor. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keandalan dan umur pakai peralatan. Lanjut, ada sensor getaran. Adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi getaran atau percepatan gerakan. Sensor ini bekerja dengan mengukur perubahan percepatan linear pada suatu objek. Ada beberapa jenis sensor tegangan, sensor getaran, seperti akselerometer dan piezoelectric sensor. Pemilihan sensor yang tepat akan mempengaruhi akurasi pemantauan getaran. Sensor getaran bekerja dengan mendeteksi perubahan-perubahan dalam percepatan atau deformasi yang terjadi pada motor. Pemahaman tentang prinsip kerja ini penting untuk interpretasi data yang akurat. Lalu ada pemrosesan sinyal digital atau DSP. Adalah suatu proses di mana sinyal analog diubah menjadi bentuk digital untuk kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik-teknik matematika dan komputasi. Pengolahan sinyal digital diperlukan untuk menganalisis data getaran yang diperoleh dari sensor. Algoritma DSP dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola getaran yang mencurigakan atau abnormal. Next, ada antarmuka pengguna dengan Visual Basic. Visual Basic dapat digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah dipahami. Integrasi antara Arduino Uno dan Visual Basic memungkinkan pengguna untuk memantau dan menganalisis data getaran dengan lebih efisien. Kelebihan Visual Basic dapat menyediakan berbagai elemen antarmuka seperti grafik, tabel, dan tombol kontrol untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lanjut, ada manfaat pemantauan getaran motor. Menyoroti manfaat praktis dari implementasi alat pemantau getaran motor seperti pengukuran downtime dan biaya perawatan. Kemudian kita masuk ke dalam hipotesis. Yang mana hipotesis ini ada dua, yaitu hipotesis umum dan hipotesis khusus. Yang pertama, hipotesis umum, yaitu terdapatnya perbedaan yang signifikan dalam efektivitas pemantauan getaran motor antara penggunaan alat pemantau berbasis Arduino Uno dengan interface Visual Basic dan metode pemantauan konvensional. Selanjutnya ada hipotesis khusus. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu hipotesis alternatif, yaitu alat pemantau getaran motor berbasis Arduino Uno dapat mendeteksi potensi masalah mekanis pada motor lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan metode pemantauan konvensional. Kemudian hipotesis kedua, masih juga termasuk hipotesis alternatif, yaitu penggunaan alat pemantau ini secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan sistem untuk memberikan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi dan potensi risiko pada motor. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun poin pertamanya yaitu adalah desain penelitian, di mana dalam pembagian desain penelitian ini ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan riset dan pengembangan atau R&D untuk merancang alat pemantau. Kemudian kombinasi penelitian eksperimental dan pengembangan teknologi. Kemudian selanjutnya ada tahapan penelitian. Poin pertamanya ada studi literatur,
yaitu menelaah literatur mengenai pemantauan getaran motor, penggunaan Arduino Uno dalam pemantauan antarmuka Visual Basic. Lalu mengidentifikasi kelemahan metode pemantauan yang ada dan solusi yang sudah diajukan. Selanjutnya ada perancangan alat, yaitu menyusun spesifikasi teknis untuk alat pemantau. Kemudian membuat desain sirkuit dan perangkat keras. Lanjut ada implementasi alat, yaitu mengembangkan antarmuka pengguna menggunakan Visual Basic. Kemudian ada pengumpulan data, yang mana poin pertamanya adalah subjek penelitian, yaitu motor atau mesin uji yang digunakan dalam eksperimen. Kemudian yang kedua ada variabel, yaitu implementasi alat pemantau berbasis Arduino Uno dengan interface Visual Basic. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitunya yang pertama ada pengukuran getaran, yaitu dengan menggunakan sensor getaran untuk merekam data getaran motor. Dan kemudian penetapan interval pengukuran yang relevan. Adapun observasi dan catatannya, yaitu mengamati dan mencatat respon alat pemantau terhadap perubahan getaran. Lalu selanjutnya ada analisis data. Poin pertamanya adalah analisis statistik atau jika diperlukan, yaitu menggunakan metode statistik untuk menganalisis perbedaan antara metode pemantauan dan menganalisis data hasil pengujian fungsionalitas. Adapun interpretasi datanya, yaitu menafsirkan data getaran untuk mengidentifikasi pola dan potensi masalah mekanis. Lanjut, ada teknik penentuan sampel dan populasi. Populasi dalam konteks ini dapat merujuk pada motor-motor yang ada di lingkungan tertentu, seperti di sebuah pabrik atau fasilitas industri. Jika tujuan penelitian lebih spesifik, misalnya pada jenis motor tertentu atau dalam satu rentang kekuatan tertentu, populasi dapat diidentifikasikan dengan lebih jelas. Seperti contohnya, motor-motor dengan kekuatan 5-10 HP di fasilitas ABC. Kemudian ada pun teknik dalam penentuan sampel. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu memilih sampel secara acak dari seluruh populasi. Implementasinya adalah dengan memilih motor-motor secara acak dari daftar semua motor yang ada di pabrik. Lalu yang kedua ada stratified random sampling, yaitu membagi populasi menjadi kelompok atau strata dan kemudian memilih sampel acak dari setiap kelompok. Implementasinya dengan memisahkan motor-motor berdasarkan kekuatan, misalnya 5-7 HP dan 8-10 HP, yang kemudian memilih sampel secara acak dari setiap kelompok tersebut. Selanjutnya ada convenience sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan ketersediaan atau aksesibilitas. Implementasinya adalah dengan memilih motor-motor yang paling mudah diakses atau yang memerlukan pemantauan mendesak. Lanjut yang terakhir ada purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu atau karakteristik yang diinginkan. Implementasinya adalah memilih motor-motor dengan sejarah masalah getaran atau yang sering mengalami perawatan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat pemantau getaran motor sebagai solusi untuk mendeteksi dan memonitoring tingkat getaran yang dihasilkan oleh motor. Alat dikembangkan dengan memanfaatkan platform Arduino Uno sebagai otak pemrosesan, memungkinkan integrasi sensor getaran dan pengumpulan data yang efektif. Alatnya pun dilengkapi dengan antarmuka Visual Basic untuk memudahkan penggunaan dan pemantauan. Alat pemantau getaran ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendeteksi potensi kerusakan atau ketidaknormalan pada motor, sehingga memungkinkan perawatan preventif dan memperpanjang umur operasional motor. Mungkin sekian dari presentasi total dari proposal tugas akhir saya. Terima kasih dan saya ucapkan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.